Balik kilau peradaban manusia, tersembunyi kisah-kisah kelam tentang kota-kota yang pernah berjaya, namun kini hanya tinggal puing. 5 kota ini terukir dalam sejarah bukan karena kejayaannya, melainkan karena kehancurannya yang spektakuler. Konon mereka dikutuk oleh Sang Pencipta sebagai pengingat abadi akan batas antara kehendak manusia dan murka ilahi. Dari debu dan abu, kisah mereka berbisik, memperingatkan generasi mendatang tentang harga yang harus dibayar atas pembangkangan dan dosa. Mari kita telusuri jejak 5 kota terkutuk ini, yang nasibnya telah diputuskan oleh tangan Tuhan sendiri. 1. Pompei. Pompei adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Campania, Italia. Kota ini memiliki sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum kehancurannya secara tragis pada tahun 79 Masehi. Didirikan sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh suku Osca, Pompei awalnya merupakan sebuah pemukiman kecil yang kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan penting di wilayah Napoli. Pompei tumbuh menjadi kota besar yang makmur, terutama karena tanahnya yang jauh lebih subur dibandingkan daerah lain. Letaknya di kaki Gunung Vesuvius, sebuah gunung berapi purba yang merupakan satu-satunya gunung berapi aktif di Eropa, membuat wilayah ini kaya akan hasil pertanian. Para petani banyak menanam anggur dan zaitun, dan kesuburan tanah ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan ekonomi Pompei selama berabad-abad. Namun, di balik kemakmuran tersebut, ada bahaya besar yang mengintai. Penduduk Pompei tampaknya tidak menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh Gunung Vesuvius. Selama berabad-abad, gunung ini tidak menunjukkan aktivitas berarti, dan ilmu vulkanologi pada masa itu masih sangat terbatas. Pompei merupakan bagian dari wilayah Kekaisaran Romawi, dan kehidupan di sana mencerminkan kebiasaan masyarakat Romawi kuno. Salah satu aspek yang menonjol dari kota ini adalah praktik prostitusi yang dilegalkan. Namun, yang membedakan Pompei dari kota-kota lain adalah jumlah rumah bordilnya yang sangat banyak. Diperkirakan ada sekitar 35 rumah bordil yang tersebar di kota ini, jumlah yang tergolong besar mengingat luas Pompei hanya sekitar 12 km persegi, dengan populasi sekitar 15.000 orang. Untuk memudahkan orang menemukan rumah bordil, jalanan di Pompei bahkan diberi petunjuk arah berupa pahatan berbentuk alat kelamin laki-laki. Petunjuk ini dimaksudkan untuk membantu para pendatang atau mereka yang mabuk berat menemukan tempat yang mereka cari. Praktik prostitusi di Pompei umumnya dilakukan oleh para budak, dan tarifnya sangat murah, bahkan jauh lebih murah dibandingkan wilayah Kekaisaran Romawi lainnya. Dengan membayar setara harga seperempat gelas anggur, seorang pria sudah bisa memesan seorang pelacur. Namun bukan hanya prostitusi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Pompei. Dinding-dinding kota menyimpan grafiti yang mengungkap praktik homoseksualitas dan bahkan pelecehan terhadap anak, yang dianggap sebagai sesuatu yang lumrah pada masa itu. Penemuan-penemuan inilah yang kemudian membuat Pompei dijuluki sebagai kota maksiat, terlepas dari arsitekturnya yang megah dan keberagaman karya seninya. Akhirnya, ketika perbuatan maksiat di kota ini semakin parah dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bencana pun datang tanpa peringatan. Gunung Vesuvius meletus pada tahun 79 Masehi, mengubur seluruh kota dalam abu vulkanik yang panas. Dalam hitungan jam, Pompei lenyap dari peta dunia. Terkubur di bawah lapisan tebal material vulkanik. Penduduknya tewas seketika, tubuh mereka membatu dalam posisi terakhir mereka, seolah menjadi saksi bisu dari azab yang menimpa kota itu. Pemandangan yang lumrah pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi berubah menjadi mimpi buruk bagi penduduk Pompei. Sekitar tengah hari terjadi letusan maha dahsyat dari Gunung Vesuvius. Gunung ini memuntahkan kolom erupsi yang luas dan tinggi hingga mencapai ketinggian 33 km. Abu vulkanik dan batu apung mulai berjatuhan di Pompei serta daerah sekitarnya. Tebalnya material vulkanik yang turun menyebabkan kegelapan di siang hari, membuat orang-orang kesulitan bernapas dan menyulitkan mereka untuk melarikan diri. Pada malam harinya, letusan mencapai puncaknya. Serangkaian awan panas yang mematikan melesat dengan kecepatan tinggi menyapu kota dan membunuh siapapun yang masih berada di dalamnya. Meskipun sulit untuk memastikan jumlah korban jiwa dengan tepat, diperkirakan ada sekitar 2.000 orang yang tewas di Pompei.
Meskipun banyak yang berhasil melarikan diri pada tahap awal letusan, mereka yang tetap tinggal atau terlambat melarikan diri menghadapi nasib yang sangat mengerikan. Kota yang dikenal sebagai kota maksiat ini hancur lebur bersama penduduknya, lalu terkubur dan terlupakan selama lebih dari 100 tahun. 2. Ashabul Ros. Ashabul Ros adalah sebuah kaum yang hidup pada zaman dahulu. Kisah mereka disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu kaum yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Ashabul Ros secara harfiah berarti penghuni sumur atau pemilik sumur. Mereka tinggal di sebuah wilayah yang kini diperkirakan berada di antara Yamamah dan Hadramaut di Jazirah Arab. Kehidupan Ashabul Ros sangat bergantung pada sebuah sumur besar yang menjadi sumber air utama mereka. Sumur ini tidak hanya menjadi pusat kehidupan, tetapi juga menjadi simbol kemakmuran dan identitas kaum tersebut. Mereka membangun peradaban yang cukup maju di sekitar sumur ini, dengan pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama. Namun, meskipun telah diberi nikmat berupa sumber air yang melimpah, Ashabul Ros justru menyalahgunakan anugerah tersebut. Mereka mengembangkan sistem kepercayaan yang menyimpang dengan menyembah pohon cemara besar yang tumbuh di dekat sumur mereka. Pohon ini dianggap suci dan dijadikan objek penyembahan, menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang seharusnya disembah. Kemaksiatan Ashabul Ros tidak berhenti pada penyembahan pohon saja. Mereka juga mengembangkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Tauhid, seperti membuat patung-patung yang merepresentasikan dewa-dewa mereka. Mereka melakukan berbagai ritual dan persembahan kepada pohon cemara serta menolak ajaran monoteisme yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam rahmatnya yang tak terbatas, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung menghukum Ashabul Ros. Sebaliknya, Dia mengutus seorang nabi kepada mereka untuk membimbing dan mengingatkan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Menurut beberapa riwayat, nabi yang diutus ini adalah Nabi Syuaib, meskipun ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa nabi tersebut adalah nabi yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Nabi yang diutus kepada Ashabul Ros berusaha dengan gigih mengajak kaumnya kembali kepada Tauhid. Ia menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan mereka akan keesaannya, serta mengajak mereka meninggalkan penyembahan terhadap pohon dan berhala. Nabi ini juga mengingatkan mereka akan berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka. Namun, bukannya menerima kebenaran, kaum Ashabul Ros justru semakin keras kepala dalam kekufuran dan kemusyrikan mereka. Mereka mulai mengancam dan memusuhi nabi yang diutus kepada mereka. Penolakan ini berlangsung dalam waktu yang lama, menunjukkan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Namun, setelah bertahun-tahun menolak ajakan nabi dan tetap teguh dalam kesesatan mereka, tibalah saatnya bagi mereka untuk menghadapi akibat dari perbuatan mereka. Kekufuran yang terus-menerus dilakukan oleh kaum Ashabul Ros akhirnya mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab ini turun sebagai konsekuensi dari penolakan mereka terhadap ajaran Tauhid dan keteguhan mereka dalam menyembah selain Allah. Menurut beberapa riwayat, azab yang menimpa Ashabul Ros terjadi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah kekeringan dan paceklik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengurangi curahan rahmatnya dengan menahan turunnya hujan. Akibatnya, terjadi kekeringan berkepanjangan yang membuat tanaman mereka mengering, sementara ternak mereka mati kelaparan. Ini merupakan peringatan awal bagi Ashabul Ros, namun mereka tetap mengabaikannya. Tahap kedua adalah pencemaran sumur. Sumur yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka tiba-tiba tercemar. Airnya berubah warna, berbau busuk, dan tidak lagi layak dikonsumsi. Hal ini menyebabkan krisis air yang parah di kalangan penduduk, tetapi mereka tetap tidak mau bertaubat. Selanjutnya terjadi gempa bumi yang dahsyat. Getaran kuat mengguncang wilayah tempat tinggal Ashabul Ros, menghancurkan bangunan-bangunan serta infrastruktur yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Namun, mereka tetap saja enggan kembali kepada ajaran yang benar. Puncak dari azab ini adalah runtuhnya tanah di sekitar sumur mereka. Tanah tersebut ambles dan menelan seluruh kaum Ashabul Ros beserta harta benda dan berhala-berhala yang mereka sembah.
Beberapa riwayat menyebutkan bahwa mereka terperosok ke dalam sumur yang selama ini mereka banggakan. Kisah Ashabul Ras ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan, "Dan telah kami binasakan kaum Ad, Samud, penduduk Ras, dan banyak generasi di antara kaum-kaum tersebut. Dan bagi masing-masing mereka telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya." 3. Kota Sodom merupakan salah satu kota yang namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia. Terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Lembah Sidim di sekitar Laut Mati, Sodom menjadi simbol kehancuran akibat perbuatan maksiat dan penentangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang kota ini dan nasib penduduknya menjadi pelajaran penting dalam ajaran Islam mengenai konsekuensi dari kekufuran serta perbuatan yang melanggar fitrah manusia. Menurut para sejarawan dan ahli tafsir, kota Sodom diperkirakan berada di wilayah yang saat ini termasuk dalam kawasan Yordania dan Palestina, tepatnya di sekitar Laut Mati. Pada masa lampau, wilayah ini dikenal dengan kesuburannya, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Al-Quran menggambarkan Sodom sebagai tempat yang penuh dengan kebun-kebun dan mata air sebagaimana disebutkan dalam surah Dukhan, betapa banyak taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan, kebun-kebun, serta tempat-tempat kediaman yang indah. Kesuburan tanah dan kelimpahan air menjadikan Sodom sebagai kota yang makmur secara ekonomi. Perdagangan berkembang pesat dan kota ini menjadi salah satu pusat peradaban di kawasan tersebut. Namun, di balik kemakmuran ini, tersimpan kerusakan moral yang sangat parah di kalangan penduduknya. Masyarakat Sodom dikenal karena perilaku mereka yang menyimpang dan jauh dari nilai-nilai ketakwaan. Masyarakat Sodom dikenal memiliki penyimpangan yang sangat jauh dari norma-norma kemanusiaan dan ajaran agama. Beberapa karakteristik utama mereka yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis antara lain. Pertama, praktik homoseksual yang menjadi ciri khas paling menonjol dari penduduk Sodom. Al-Quran menyebutkan bahwa mereka adalah kaum pertama yang melakukan perbuatan ini, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf. Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap fitrah manusia dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, maraknya perampokan dan kejahatan. Selain penyimpangan seksual, masyarakat Sodom juga terkenal dengan tindakan kriminal mereka. Mereka sering merampok musafir yang melewati kota mereka. Bahkan tindakan ini seolah telah menjadi budaya yang diterima secara luas di kalangan penduduknya. Melihat kezaliman dan kebejatan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk meluruskan fitrah mereka sebagai manusia, serta mengingatkan mereka tentang apa yang disukai dan tidak disukai oleh Allah. Sayangnya, mayoritas penduduk Sodom menolak dakwah Nabi Lut alaihissalam. Mereka mengejek dan menganggap ajarannya sebagai sesuatu yang aneh dan bertentangan dengan tradisi mereka. Menjelang turunnya azab bagi kaum Sodom, terjadi beberapa peristiwa penting yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat dalam wujud pemuda-pemuda tampan untuk menguji kaum Sodom sekaligus membinasakan mereka. Para malaikat ini datang sebagai tamu ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut merasa cemas karena mengetahui kebiasaan buruk kaumnya dan khawatir tidak mampu melindungi para tamu dari niat jahat mereka. Berita tentang kedatangan tamu-tamu tampan ini menyebar dengan cepat. Penduduk Sodom beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut dengan niat untuk melakukan perbuatan keji terhadap para tamu. Nabi Lut bahkan menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi kaum lelaki Sodom. Namun tawaran ini ditolak, menunjukkan betapa parahnya penyimpangan seksual yang telah mengakar dalam masyarakat mereka. Ketika peringatan yang diberikan Nabi Lut diabaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menurunkan azabnya. Proses turunnya azab ini dijelaskan dalam Al-Quran dengan sangat detail dan mengerikan, menunjukkan betapa dahsyatnya hukuman bagi kaum yang ingkar dan berbuat kerusakan di bumi. Al-Quran menyebutkan bahwa azab tersebut turun pada waktu subuh. Bentuk azab yang ditimpakan kepada kaum Sodom dijelaskan dalam berbagai bentuk. Pertama, hujan batu yang menghancurkan kota mereka. Kedua, gempa dahsyat yang mengguncang kota Sodom hingga meluluh lantakkannya. Ketiga, suara mengguntur yang mengiringi azab tersebut,
menambah kedahsyatan hukuman bagi mereka. Sebelum azab diturunkan, Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman diperintahkan untuk meninggalkan kota. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Namun, istri Nabi Lut yang tidak beriman turut dibinasakan bersama penduduk Sodom lainnya. Salah satu hal yang paling mengerikan dari azab yang menimpa Sodom adalah pembalikan kota tersebut. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikan kota Sodom, menjadikan bagian atasnya di bawah dan bagian bawahnya di atas, menandai kehancuran total kota tersebut sebagai bentuk hukuman bagi kebejatan moral penduduknya. Pada suatu hari, warga desa Legetang dikejutkan oleh kemunculan banyak binatang liar yang berkeliaran di jalan-jalan desa. Mereka melihat monyet, kera, babi hutan, dan berbagai binatang lain yang sebelumnya tidak pernah terlihat di daerah itu. Warga pun bertanya-tanya dari mana asal binatang-binatang tersebut. Setelah diselidiki, ternyata mereka berasal dari puncak Gunung Pengamun-Amun, sebuah gunung yang terletak agak jauh dari desa. Fenomena ini menimbulkan kegelisahan di kalangan warga. Mereka mengadakan musyawarah untuk membahas peristiwa aneh tersebut. Dalam pertemuan itu muncul dugaan bahwa hewan-hewan ini turun gunung karena merasakan akan terjadi suatu musibah besar. Warga percaya bahwa binatang-binatang liar memiliki insting untuk meramalkan bencana alam. Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk, para pemuka desa memutuskan untuk melakukan kerja bakti. Mereka beramai-ramai membuat parit di lembah Gunung Pengamun-Amun dengan harapan dapat mencegah longsor yang mungkin terjadi. Meskipun gunung tersebut dipisahkan dari desa oleh perkebunan dan lembah, mereka tetap merasa perlu mengambil langkah pencegahan. Desa Legetang sendiri terletak di dataran tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Tanah di desa ini sangat subur, bahkan lebih subur dibandingkan desa-desa lain di sekitarnya. Sebagai contoh, jika semangka yang ditanam di desa lain hanya bisa mencapai berat sekitar 6 kg, maka di desa Legetang semangka bisa tumbuh hingga 10 hingga 12 kg. Setelah parit selesai dibuat, kehidupan di desa kembali berjalan seperti biasa. Perlu diketahui bahwa desa Legetang dikenal sebagai desa yang makmur. Hanya sedikit penduduknya yang hidup dalam kemiskinan. Banyak saudagar kaya di desa ini yang kerap menghamburkan uang untuk hiburan. Setiap malam, mereka berjudi, mabuk-mabukan, dan menggelar pertunjukan kesenian lengger yang seringkali berujung pada tindakan asusila. Kemaksiatan di desa ini sudah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Bahkan, mereka yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut pun tidak berusaha untuk mencegahnya. Ada sumber yang menyebutkan bahwa tingkat kebobrokan moral di desa ini telah mencapai batas yang tak terbayangkan hingga terjadi perbuatan terlarang antara anak dan ibu kandung. Setiap malam, suara gamelan, tawa terbahak-bahak, dan percakapan riuh terdengar di seluruh desa. Namun, pada suatu malam, tepatnya tanggal 17 April tahun 1955, sesuatu yang mengerikan terjadi. Malam itu, hujan turun dengan sangat lebat. Langit tampak gelap dan petir menyambar-nyambar, menciptakan suara guntur yang menggelegar. Orang-orang mulai merasa takut untuk keluar rumah. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat kencang. Dentuman itu begitu dahsyat hingga terdengar sampai ke desa-desa tetangga. Warga desa sekitar merasa cemas, tetapi tidak ada yang berani keluar rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mereka tetap berdiam diri hingga fajar menyingsing. Ketika pagi tiba dan hujan mereda, beberapa warga dari desa tetangga pergi mencari rumput. Saat mereka mendekati desa Legetang, mereka terkejut luar biasa. Desa Legetang telah lenyap. Seluruh desa rata dengan tanah, tertimbun longsoran yang berasal dari puncak Gunung Pengamun-Amun. Tidak ada lagi rumah-rumah, tidak ada lagi suara riuh penduduk. Desa yang dulunya penuh kehidupan, kini hanya tinggal hamparan tanah dan bebatuan. Tragedi ini menjadi peristiwa yang dikenang sebagai salah satu bencana paling misterius di daerah tersebut. Banyak yang percaya bahwa apa yang terjadi di desa Legetang adalah bentuk peringatan atas kebobrokan moral yang telah merajalela di sana. Sebuah kisah tragis yang menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Dalam peristiwa tragis yang melanda desa Legetang, tercatat sekitar 332 penduduk asli dan 19 orang dari desa lain meninggal dunia. Dari seluruh penghuni desa, hanya 2 orang yang berhasil selamat.
Jika dipikirkan secara logis, bencana ini terasa sulit diterima akal. Bagaimana mungkin longsoran dari puncak gunung bisa mencapai desa? Padahal desa itu sendiri terletak jauh dari gunung dan dipisahkan oleh lembah serta perkebunan warga. Secara alami, jika terjadi longsor, seharusnya material tanah dan batuan hanya akan jatuh di lembah gunung atau paling jauh mengenai perkebunan warga yang berada di antara desa dan gunung. Selain itu, 70 hari sebelum musibah terjadi, warga desa telah berupaya mengantisipasi bencana dengan membuat parit yang cukup dalam di lembah Gunung Pengamun-Amun. Namun, upaya tersebut ternyata tidak mampu mencegah kehancuran yang terjadi. Yang lebih mengejutkan, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa bukan longsoran biasa yang menimpa desa ini. Sebaliknya, puncak gunung seolah terbelah, kemudian diangkat dan dijatuhkan dengan kekuatan luar biasa tepat di atas desa Legetang. Peristiwa ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Sebagian besar orang percaya bahwa musibah ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan maksiat yang telah lama merajalela di desa tersebut. Di sisi lain, ada pula yang mencoba menjelaskan peristiwa ini dari sudut pandang ilmiah, mengaitkannya dengan fenomena geologi yang mungkin saja terjadi. Namun, teori-teori yang diajukan seringkali terasa kurang masuk akal dan hanya sekadar cocok logi. Bagi warga desa sekitar yang mengetahui kondisi medan dan jarak antara puncak Gunung Pengamun-Amun dan desa Legetang, peristiwa ini tetap menjadi misteri yang sulit dijelaskan. Akhirnya, tak ada yang tersisa. Desa yang dulunya makmur kini telah lenyap, ditelan bumi dalam sekejap. Hanya keyakinan yang tersisa bahwa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diturunkan kepada kaum yang telah melampaui batas. Madain Saleh, kota yang dilenyapkan. Di belahan dunia lain terdapat sebuah kota kuno yang penuh dengan misteri dan sejarah, yaitu Madain Saleh, yang juga dikenal sebagai Al-Hijr. Kota ini terletak di barat laut Arab Saudi dan merupakan situs arkeologi yang menjadi saksi bisu kejayaan kaum Tsamud, bangsa kuno yang pernah mendiami wilayah tersebut. Dalam sudut pandang Islam, Madain Saleh memiliki makna yang sangat mendalam, terutama terkait dengan kisah kehancuran kaum Tsamud akibat pembangkangan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota ini didirikan oleh kaum Tsamud, keturunan dari kaum Ad, yang sebelumnya telah dibinasakan oleh Allah karena kedurhakaan mereka. Kaum Tsamud dikenal dengan keahlian luar biasa mereka dalam memahat gunung-gunung batu menjadi rumah dan istana yang megah. Keindahan arsitektur mereka masih dapat dilihat hingga kini melalui peninggalan-peninggalan yang tersebar di wilayah Madain Saleh. Namun meskipun diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka justru berpaling dari jalan kebenaran. Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan syirik serta kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Namun mereka menolak dengan angkuh. Mereka justru menyembah berhala-berhala buatan mereka sendiri dan menganggap patung-patung tersebut memiliki kekuatan untuk memberi perlindungan dan keberkahan. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya kepadanya manusia seharusnya berserah diri. Karena pembangkangan yang terus berlanjut, akhirnya kaum Tsamud dibinasakan dengan azab yang dahsyat, sebagaimana yang telah menimpa kaum-kaum terdahulu yang mengingkari kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepadanya lah mereka seharusnya menyembah dan memohon perlindungan. Kaum Tsamud, yang dikenal karena kesombongan mereka, merasa superior karena kekayaan dan kemampuan mereka dalam membangun kota-kota megah dari gunung-gunung batu. Kesombongan ini membuat mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam. Bahkan, mereka mengejek dan menentang peringatan yang diberikan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Sebagai bukti kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah mukjizat melalui Nabi Saleh alaihi salam, yaitu seekor unta betina yang keluar dari batu besar sebagai tanda kebenaran ajaran yang dibawakan oleh Nabi Saleh. Unta tersebut sangat istimewa, memiliki air susu yang cukup untuk memberi minum seluruh kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kaum Tsamud tidak mengganggu unta tersebut dan membiarkannya hidup bebas di antara mereka. Namun, meskipun telah diberikan tanda kebesaran Allah, kaum Tsamud tetap tidak percaya dan malah semakin menentang.
Mereka merasa terancam dengan keberadaan unta tersebut, terutama karena Nabi Saleh alaihi salam meminta agar mereka membagi hari untuk mengambil air dari sumur. 1 hari untuk unta dan 1 hari untuk mereka. Keserakahan dan kebencian terhadap kebenaran membuat mereka berencana untuk membunuh unta tersebut. Akhirnya beberapa orang dari kaum Samud yang paling durhaka membunuh unta mukjizat tersebut. Pembunuhan unta ini menjadi puncak dari pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tanda bahwa mereka telah melampaui batas dalam kedurhakaan. Nabi Saleh alaihissalam sangat berduka atas perbuatan mereka dan memberi mereka peringatan terakhir bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dalam waktu 3 hari jika mereka tidak bertaubat. Seperti yang diperingatkan oleh Nabi Saleh alaihissalam, azab Allah pun datang setelah 3 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sebuah gempa bumi yang dahsyat yang menghancurkan seluruh kota Madain Saleh. Gempa tersebut diikuti oleh suara yang sangat keras yang menyebabkan kematian seketika bagi seluruh penduduk yang durhaka. Dalam sekejap, kota yang megah tersebut hancur dan menjadi reruntuhan, meninggalkan pelajaran bagi umat manusia yang datang kemudian. Al-Quran telah jelas mengingatkan kita tentang nasib kaum Samud dalam beberapa ayat. Salah satunya dalam surah Al-A'raf ayat ke-28. Maka mereka dibinasakan oleh gempa yang dahsyat, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Ayat ini menggambarkan betapa dahsyatnya azab yang diberikan kepada mereka sebagai pelajaran bagi kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Jika ada yang kurang atau keliru, mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu datang dari saya sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.